Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur pagi ini kami boleh dapat kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersandar kepadamu, mohon hikmat daripadamu ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, dan biarlah hati kami sungguh terarah kepadamu, dan kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Terpuji namamu ya Bapa, berkati hambamu, hormat kemuliaan bagi namamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melanjutkan renungan kita setiap minggu dalam ucapan bahagia. Dan kita sampai pada Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 11. Baik, saya akan bacakan. Bapak Ibu jemaat memperhatikan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita akan sama-sama pada satu tema, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di dalam bacaan kita ini, kita sudah mengikuti secara rutin setiap minggu. Ada kebahagiaan, ada berkat yang diberikan atau yang dialami oleh orang-orang yang disebutkan secara beruntun dan berurutan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita pada bagian ini memang menarik sekali karena kita coba kembali mengingat di dalam ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi ada hal yang menarik di sini yang apa hubungannya, apa kaitannya? Saya coba memperhatikan hampir sama. Kemudian di dalam juga menjadi sebagai anggota keluarga Allah, umat Allah. Tetapi ada yang membedakan di sini dalam ayat 3 itu akan menjadi warga kerajaan Allah, sedangkan di dalam ayat yang ke-10 sudah menjadi warga kerajaan Allah. Nah, menarik, ada sebuah perkembangan, ada progres daripada orang yang miskin di hadapan Allah, kebutuhan, ketidakberdayaannya, sehingga dia sangat mengharapkan, sangat bersandar kepada Tuhan, dia dikatakan akan menjadi warga kerajaan surga. Tetapi pada ayat 10 ini, orang yang dianiaya sebab kebenaran adalah orang yang sudah memiliki kerajaan surga. Jadi dari pengenalan yang awal sampai pada pengenalan yang di mana dia siap untuk mengalami penganiayaan karena kebenaran, karena nama Kristus. Nah, itu satu perkembangan yang luar biasa. Jadi bukan lagi menjadi kanak-kanak secara rohani, tapi menjadi dewasa. Dan saya kembali diingatkan tentang apa yang Rasul Paulus pernah ungkapkan, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitan dan dalam persekutuan, dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian, dan kemudian aku akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Tapi di sini menarik sekali bahwa ketika kita mengenal Kristus, itu tidak hanya di awal kita mengakui percaya Yesus,
tapi sebuah perkembangan di mana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Memang tidak sama seperti Kristus, tetapi kita mengikuti teladannya, memiliki persekutuan dalam penderitaannya. Jadi, ketika kita diarahkan di dalam kekristenan secara khusus, penganiayaan itu ibarat kita menjadi serupa atau kita memiliki persekutuan dengan Kristus dalam hal penderitaan. Kemudian dalam kekristenan ini jelas bukan soal agama ya, tetapi soal hubungan setiap orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, hubungannya dengan Kristus. Itu sebabnya ketika kita boleh merenungkan bagian ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, orang yang hidup benar, orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi di dalam progres itu, perkembangannya, dia tidak lagi orang yang hanya bergantung kepada Allah, tetapi orang yang aktif untuk mengalami dan berjalan bersama dengan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Ibarat kalau kita selalu diingatkan, orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pengalaman iman bersama Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kembali kepada bacaan kita tadi. Bahwa di dalam bacaan tadi, saya bisa memberikan sebuah statement, ada kebahagiaan dalam penderitaan. Ada penganiayaan dan berbagai situasi yang dialami oleh karena kebenaran atau secara jelas oleh karena Kristus. Hal ini melekat dalam kehidupan orang Kristen dan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang sangat bertolak belakang ya. Kita mengatakan seorang berbahagia, tetapi di satu sisi dia menderita. Atau kenakan kepada diri kita, kita mengatakan bahwa saya berbahagia pada waktu saya mengalami penganiayaan, pada waktu saya menderita karena Kristus. Tapi ini sesuatu hal yang sangat dalam sekali dan luar biasa dan hanya ada di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam kepercayaan lain. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus mengajak murid-muridnya dan kemudian mengajar mereka bahwa banyak sekali mengingatkan bahwa mereka akan dibenci oleh karena Kristus. Dan ketika satu saat Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada Petrus bahwa Petrus juga akan mengalami penganiayaan. Walaupun saat itu Yesus katakan waktu Petrus menyangkal, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi ketika Petrus menyangkal dan Tuhan kembali menegur dia dan mengingatkan bahwa pada saatnya Petrus juga akan mengalami karena nama Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, kita akan secara khusus melihat 3 hal yang saya dapatkan dan kita bandingkan dengan referensi lain. Yang pertama, saya bisa ajak kita untuk memperhatikan dalam pertama Petrus pasal 3. Pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan melihat beberapa ayat ini. Pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Baik, kita akan melihat di dalam bacaan itu perikop yang dipakai ialah menderita karena berbuat baik. Nah, saya ingin kita sama-sama mengalami apa yang pertama ini saya ambil dan mengingatkan kita tentang Passion of the Christ, sebuah film yang fenomenal dan sangat banyak menjadi sorotan juga tentang Passion of the Christ itu. Bagaimana penderitaan Kristus digambarkan dengan begitu keras, begitu kejam. Tapi di sini kita belajar sebuah gairah atau sebuah kalau dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai nafsu, tapi di sini saya lebih setuju dengan keinginan yang besar atau suatu gairah di dalam menderita adalah
didasarkan pada pengenalan akan Kristus. Di dalam ayat yang ke-13, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? 1 Petrus pasal 3, kemudian ayat 14. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, di sini kemudian ayat 15 ini menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi ketika kita harus mengalami penderitaan, penganiayaan, kita dikatakan di sini, kuduskanlah Kristus menjadi sebagai Tuhan. Siap sedialah. Jadi sebenarnya passion atau gairah kita ketika kita mengalami penderitaan, semangatnya adalah justru pengenalan akan Kristus. Kuduskan Kristus, tinggikan Kristus, dan jadikan memang Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi banyak terjadi dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang dianiaya. Karena Kristuslah, sehingga mereka siap untuk memberikan pertanggungjawaban, pengharapan yang ada pada mereka di dalam Kristus. Dan ketika mereka menyampaikan itu, mereka harus dianiaya, mereka harus difitnah, bahkan dengan tekanan-tekanan yang berat. Kuduskan Kristus sebagai Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana passion of the Christ itu ada di dalam kehidupan orang Kristen. Dan ketika kita menjadi orang Kristen, ini tidak boleh kita abaikan bahwa satu saat kita akan mengalaminya. Mungkin ada berbagai hal nanti yang akan terjadi. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, pengalaman-pengalaman yang sulit karena iman kita, kuduskan Kristus menjadi Tuhan. Apa yang menarik di situ? Kemudian kita perhatikan ayat yang 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, menderita karena berbuat baik. Dan disinilah sebuah kebahagiaan yang bisa kita lihat. Menderita karena berbuat baik lebih baik daripada menderita karena kejahatan, karena dosa. Kemudian ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, dan ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Kristus menjadi teladan. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran, passionnya adalah passion of the Christ. Jadi apa yang menjadi gairah, menjadi keinginan besar kita melihat kepada Kristus. Ketika hal itu terjadi, ingatlah, kuduskanlah Kristus menjadi Tuhan sebagai Tuhan di dalam ayat 15 itu. Jadi pada waktu itu kita akan memberikan pengharapan kita dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Supaya orang yang memfitnah, yang menganiaya akan malu. Tapi di sini poinnya bagi kita ialah Yesus Kristuslah yang menjadi passion kita, menjadi gairah kita dalam pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Yang kedua, sebagai orang Kristen, di sini saya lihat ada berbagai tindakan penganiayaan yang terjadi ya. Ada yang dikatakan secara fisik, ada secara psikis, kejiwaan, disakiti,
kemudian dicela, dihina, difitnah, dinista, berbagai jenis. Dan kita melihat dalam sejarah gereja ataupun orang-orang yang pernah mengalami, ada yang dibakar, ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik. Nah, itu semua bentuk-bentuk penganiayaan. Baik itu secara fisik yang langsung dirasakan sakitnya, tapi ada juga yang mempengaruhi pikiran, yang menteror, membuat takut, membuat tertekan, bahkan menjadi depresi. Dan itu banyak dilakukan yang kita lihat. Nah, bagian kedua kita melihat di sini bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, ada kekuatan, ada power. Saya ajak kita memperhatikan 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Rasul Petrus ini menulis tentang penderitaan beberapa kali dia tulis, dan kemudian pasal 4 ayat 12, 1 Petrus 4 ayat 12, itu perikop ini bicara tentang menderita sebagai Kristen. Mari kita perhatikan. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini bentuk nyala api siksaan. Jadi penderitaan itu seperti, ya benarlah dikatakan seperti nyala api yang membakar. Dan kita sudah semua tahu, orang-orang percaya pada abad pertama pun juga pada zaman Nero itu difitnah dan kemudian mereka dibakar. Mereka kemudian dijadikan mangsa daripada binatang-binatang yang memangsa mereka, memakan mereka. Nah, di sini sangat siksaan itu. Ayat 13 dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi kekuatan ini adalah bagian, kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi merasakan penderitaan itu sama seperti kita juga merasakan apa yang Yesus rasakan. Jadi ada satu bagian yang mengikat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahwa saya merasakan apa yang Tuhan juga sudah rasakan. Bagian dalam penderitaan Kristus. Kemudian ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Wah, ini juga power yang luar biasa. Dinista karena nama Kristus, berbahagia. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi saat kondisi itu kita hadapi, roh Allah itu ada pada kita. Di dalam bagian ini memberikan satu penghiburan, memberikan satu kekuatan supernatural dalam diri kita. Masih ingatkah kita ketika kita membaca tentang Stefanus ketika dirajam? Di akhir hidupnya dia tetap, bahkan wajahnya bersinar. Dia melihat bagaimana kemuliaan surga itu. Satu hal yang indah, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengalami penderitaan bersama Kristus, roh Allah ada padanya. Dan kita pun juga, kesediaan kita untuk percaya kepada Kristus, mengiring Kristus, sampai pada titik yang terakhir ketika kita harus mengalami seperti itu, roh Allah ada pada kita. Kemudian kita perhatikan lagi dalam ayat 16, ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Wah, jangan malu kalau menderita karena nama Kristus. Justru memuliakan Allah. Nah, inilah yang menarik di sini, yang menjadi kekuatan, menjadi sukacita, kegembiraan.
Tidak perlu malu kalau kita menderita karena Kristus. Karena kita mengagungkan Dia, mengagungkan Allah di dalam nama Kristus. Yang malu itu ialah kalau kita menderita sebagai pencuri, pengacau, penjahat yang dihukum. Nah, itu malu. Tetapi kalau menderita karena nama Kristus sebagai orang Kristen, karena iman kita tidak perlu malu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Dan harus pertama-tama dihakimi. Jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Jadi, dimulai dalam lingkungan kita sebagai orang percaya. Akhirnya saya ingin menekankan pada bagian ini ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi ada kekuatan bagi kita di dalam iman kita kepada Tuhan untuk tidak menyerah, tapi justru menyerahkan jiwa kita kepada Allah untuk berbuat baik. Nah, ada tantangan-tantangan yang semakin berat yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi ketika melihat semua itu, memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa tidak akan menyerah sekalipun kondisi yang begitu sulit. Dengan jiwanya yang diserahkan kepada Tuhan, dia akan berbuat baik, bahkan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita akan memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang 10 ini ayat 16 sampai 33, tapi kita hanya memperhatikan beberapa hal. Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 33. Nah, saya menyebutnya di sini keikutsertaan atau partisipasi. Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Paulus pernah menunjukkan kehidupannya dan mengatakan kepada Timotius pernah ikut menderita, aniaya, dan kemudian Paulus katakan bahwa ikutlah menderita. Berarti sesuatu yang menjadi bagian yang partisipasi dan dibilang sebagai satu kewajiban atau satu bagian yang tidak boleh kita abaikan. Berarti kesiapan kita, keikutsertaan di dalam hal ini menyadarkan kepada kita memang kita akan ada dalam situasi seperti itu. Nah, saya ajak kita memperhatikan beberapa ayat dari Matius 10. Penganiayaannya akan datang. Yesus sudah memberikan satu apa yang disampaikan bahwa akan terjadi penganiayaan. Ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Keikutsertaan dalam penganiayaan, dalam mengalami penganiayaan, penderitaan itu mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus waspada. Harus siap sedia. Dan jadi dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, atau menjadi bijak, menjadi waspada, dan tulus seperti burung merpati. Menarik sekali bagian ini selalu dikutip. Tapi ini sebenarnya sebagai kesiapan atau kewaspadaan kita menghadapi berbagai situasi. Terutama yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dengan iman kita. Jadi ketika menghadapi penganiayaan, kita bukan menjadi orang yang juga ya udah terima aja. Tentu tidak kan. Tetapi bagaimana kita hadir, kita menjadi orang yang bijaksana, yang mampu untuk menjawab setiap tantangan, pelayanan dan berbagai dan sebagainya dengan waspada. Cerdik. Bukan licik ya, cerdik. Jadi kita menggunakan pikiran kita yang Tuhan berikan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, tetapi bukan terpengaruh dengan kelicikan.
Tidak ada tipu daya, tetapi tulus. Ketulusan itu menjaga kita untuk selalu murni di dalam mengajarkan ataupun melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kewaspadaan ini dikatakan juga bahwa ayat 17 kalau kita memperhatikan bahwa akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Ayat 18 ada yang mengiring kamu ke penguasa-penguasa. Jadi kita harus waspada kepada dikatakan terhadap semua orang, siapa saja. Bisa jadi mereka yang kemudian membawa kepada mahkamah agama, bisa jadi yang membawa kepada penguasa-penguasa. Dan kemudian yang menarik orang-orang itu ada juga di dalam ayat 19 menyerahkan kamu. Dikatakan jangan khawatir. Kalau kamu harus dikaruniakan, saya akan bacakan apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ketika ada orang yang menyerahkan dan kondisi-kondisi yang seperti itu, diingatkan jangan khawatir. Kita bisa berbicara, diingatkan bahwa kita dari awal tadi diingatkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi sekaligus juga Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk berbicara. Roh itu akan membantu, melain dikatakan berkata-kata di dalam kamu, di dalam orang-orang yang akan menyerahkan kita dapat berkata-kata dengan pimpinan daripada roh. Kemudian yang juga menarik dalam ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh. Karena pengenalan akan Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, hubungan keluarga pun, bahkan tidak segan-segan ada anggota keluarga yang menganiaya keluarganya. Dan kita sudah banyak melihat, banyak mendengar, ada orang-orang yang percaya Kristus kemudian dikucilkan dari keluarga, diusir dari keluarga, bahkan dianiaya. Dan itu terjadi. Sudah terjadi. Bapak Ibu yang kekasih, ketika hal itu harus dihadapi. Dikatakan juga ayat 22, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi, oleh karena nama Yesus Kristus, bisa jadi kita dibenci semua orang. Tekanan ini penting sekali ketika kita dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-11 itu, kamu dinisnah, dicelah, dihina karena nama Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, penghiburan-penghiburan yang diberikan bagi kita ketika kita mengalami penganiayaan itu ditegaskan lagi. Dalam ayat yang ke-23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, bukan berarti kita menjadi orang yang menyerah begitu saja. Kalau terjadi seperti itu, bisa lari, bisa dari satu kota ke kota lain. Dan kita lihat di jemaat mula-mula itu, mereka tersebar. Ketika dikejar-kejar, ketika mereka sedang orang-orang berusaha mengejar mereka, menangkap mereka, ada yang lari, kemudian tersebar, tapi sekaligus memberitakan Injil. Jadi masa-masa sulit karena penganiayaan dan tekanan itu tidak membuat mereka khawatir dan gentar, bahkan sebaliknya mereka terus punya semangat. Dan itulah sebabnya partisipasi ataupun keikutsertaan, bahkan kewaspadaan kita di dalam hal penganiayaan ini menjadi bagian yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan. Dan itulah yang menjadi dorongan bagi kita untuk tetap setia. Kemudian saya ingin menggarisbawahi lagi ayat 30. Ayat 28.
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ya, ini hal yang memberi penghiburan, memberikan semangat. Jadi tidak perlu takut dengan orang yang hanya dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Justru kita harus terutama takut kepada Tuhan. Tuhan dapat membunuh tubuh sekaligus membunuh jiwa dan menghukumnya, membuangnya ke neraka. Nah, itu sebabnya kita harus kembali lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang mengancam jiwa kita, mengancam tubuh kita, mau membunuh kita karena iman kita. Karena mereka tidak berkuasa untuk membunuh jiwa kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan, pelindung kita. Kemudian saya ingin kembali memberikan penekanan lagi di dalam ayat yang ke-32 dan 33. 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Jadi ada sebuah korelasi yang sangat penting ketika kita siap menghadapi kewaspadaan kita, partisipasi kita dalam ikut menderita, termasuk ketika kita mengakui Yesus di depan manusia. Ya. Kita sering mendengarkan kesaksian orang-orang, baik melalui YouTube, bahkan kesaksian yang langsung kita lihat ketika mereka mengakui dengan begitu berani, dengan begitu jujur bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan pengakuan itu sangat penting, ya, untuk menunjukkan kepada orang bahwa itulah iman kita, itulah tanda bahwa kita menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, kiranya Tuhan juga menolong kita berani untuk bersaksi, berani untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, sebagai hal yang akan saya tekankan di akhir daripada kebenaran ini, memang kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita dianiaya. Tetapi kita harus menyadari pertama bahwa ketika kita mengalami penganiayaan itu, passion kita, gairah kita, keinginan besar kita hanyalah Kristus. Karena kita ingin Kristus ditinggikan, Kristus dikuduskan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan yang lain. Karena ketika kita siap menderita, kita siap mengalami berbagai tekanan-tekanan, semua hanya dengan mata tertuju kepada Kristus. Keberanian kita, kemudian kita juga diingatkan ada kekuatan. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita diperhadapkan pada kondisi itu, kita tetap ingat bahwa ada roh yang ada dalam kita, yang akan siap dan selalu siap untuk berbicara, selalu siap untuk memberi kekuatan kita menanggungnya. Dan di dalam berbagai kondisi yang berat sekalipun, kita juga diingatkan bahwa kita harus tetap waspada. Kita juga selalu diingatkan supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita punya pikiran yang dapat kita gunakan untuk dapat mengatur dan mengelola, bahkan bagaimana kita menunjukkan sikap dan tindakan ketika hal itu terjadi. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita menghadapi hal yang seberat itu, kita percaya bahwa Tuhan melengkapi kita. Kesiapan kita untuk menanggungnya, bahkan kesiapan kita untuk dapat menghadapi. Kita di dalam kebaktian doa kita juga melihat ya, pada waktu Yakobus harus dibunuh oleh Herodes dan Petrus juga dipersiapkan.
Tapi di tengah situasi, kenapa Tuhan tidak bebaskan Yakobus, tetapi justru Petrus yang dibebaskan? Di dalam kondisi seperti ini, bahwa Yakobus berbahagia walaupun dia harus mati, mengalami dibunuh oleh Herodes. Tapi Petrus pun juga tetap berbahagia. Mungkin ada kesempatan yang lain yang masih Tuhan berikan kepada Petrus, dan kemudian Petrus bebas dan kemudian bisa melakukan pemberitaan Injil dan pelayanan. Tapi kita juga tahu bahwa Petrus juga akhir hidupnya juga dianiaya. Para rasul mengalami hal-hal yang sama, walaupun bentuknya berbeda. Ketika mereka dianiaya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan yang menarik, mereka sudah memiliki kerajaan surga. Kita akan melihat nanti pada ayat yang ke-12 itu pada minggu depan secara khusus kita melihat upahmu besar di surga. Tetapi bagian itu akan secara khusus bagaimana kita melihat ke depan. Bagaimana kita melihat apa yang Tuhan sedang sediakan. Tetapi biarlah kita adalah orang-orang yang mau ikut menderita. Karena Yesus Kristus datang juga untuk menderita bagi kita. Kita mau memiliki persekutuan dalam penderitaan Kristus. Karena kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita akan mati bersama Kristus dan kemudian akan bangkit bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur pagi ini Engkau menghibur, menguatkan kami. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena iman kepada Kristus, oleh karena hidup benar, menyatakan kebaikan-kebaikan dan hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan. Kami bersyukur, Tuhan kuatkan kami ketika kami berbicara ini. Tuhan menolong kami supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami dari hidup yang miskin di hadapan Allah menjadi orang yang bertumbuh dan mengenal Engkau dan siap hidup bagi Kristus. Sehingga kami bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pandangan kami ke depan, ketika Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai kesulitan, secara khusus penganiayaan karena iman kami, biarlah kami percaya bahwa Kristus tetap ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga rindu Tuhan, ada kekuatan yang melengkapi kami terus-menerus, sehingga kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya biarlah kami tetap waspada dalam situasi apapun. Kami dapat digambarkan bagaikan cerdik, bagaikan ular, dan tulus bagaikan merpati. Biarlah Tuhan tolong kami di dalam situasi apapun ke depan. Kami siap untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa terus buat jemaat The Alliance Bible Church. Engkau tahu apa yang sedang dialami. Di tengah-tengah kondisi yang sedang dihadapi, Tuhan mampukan untuk tetap melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Berbisnis, bekerja, melakukan berbagai aktivitas, dan selalu ingat untuk mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dengan penderitaan ya Tuhan, baik secara fisik maupun tekanan-tekanan lainnya. Tuhan tolong kuatkan mereka, mampukan mereka. Ketika mereka sedang dalam perawatan medis ataupun sedang pemulihan, kiranya Tuhan menopang. Tuhan terus berkati majelis, berkati hamba Tuhan, berkati juga semua aktivis, berkati jemaat. Biarlah saling menguatkan, menghibur, meneguhkan di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi ini mereka merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memulihkan, menghibur,
Terima kasih, terpuji namamu ya Bapa. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.